Belakangan, krisis kesadaran beretika ini membuahkan sebuah praktik jahat di dunia digital yang kita kenal sebagai cyberbullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Edita Diah Ayu Pramesti, sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya, Salwa Ulaya Khadijah sebagai pembicara kedua, dan di sebelah Salwa, Regina Aldre Dahlia sebagai pembicara ketiga dalam debat ilmiah siang hari ini, menyetujui dengan mosi yang ada, yakni cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Dalam seminar Kominfo yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid tentang kecakapan literasi digital, disebutkan bahwa kemungkinan teknologi berkorelasi positif dengan potensi adanya kejahatan digital. Hal ini terjadi sebab penyebaran informasi kini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kendati fenomena ini memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dunia dalam mengakses informasi, namun tak sedikit pengguna teknologi yang menyalahgunakan jaringan informasi. Hal ini jelas merupakan dampak dari tidak seimbangnya kemajuan yang ada dengan kesadaran beretika dalam berdigitalisasi. Belakangan, krisis kesadaran beretika ini membuahkan praktik jahat di dunia digital yang kita kenal dengan cyberbullying atau perundungan digital, yang merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Cyberbullying telah menjangkiti berbagai kalangan, dari masalah yang ringan hingga masalah yang serius, dari isu sosial masyarakat pada umumnya hingga isu sosial masyarakat di kewarganegaraan. Ini membuat kami tak bisa menghindari untuk menyetujui mosi bahwa cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Meskipun face-to-face bullying memberikan dampak buruk karena pembulian terjadi secara langsung, namun yang terlibat hanya antara pelaku dan korban. Disinilah letak jurang yang sangat dalam menjadi alasan kami mengapa cyberbullying menjadi jauh lebih buruk. Mengingat pelaku cyberbullying dengan kekuatan beretorikanya dan mempengaruhi dapat diterima secara baik di masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia yang notabene masih belum mumpuni dalam memastikan informasi benar atau tidak, sehingga praktik pembulian dapat dilakukan secara massal. Dalam hal ini, pelaku dan masyarakat yang terpengaruh dapat menyerang satu orang korban. Hasil laporan Cyberbullying Research Center 2020 menyatakan bahwa 37% remaja yang diserang secara online merasa lebih tertekan dan kesulitan dalam menghindari pelecehan tersebut karena konten dapat segera tersebar dan sulit dihapus. Tidak hanya itu, sebuah studi oleh The National Bullying Prevention Center menemukan bahwa lebih dari 30% siswa merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat yang aman karena perundungan daring dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkup masyarakat yang lebih luas. Contoh ironinya bisa kita lihat dalam film Budi Pekerti karya Regas Batuneteja yang tayang di bioskop sejak 2 November 2023 lalu, yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang hancur berantakan karena perundungan digital atau cyberbullying. Demikian pula terseretnya publik figur ternama, seorang pendakwah yang dikenal baik di masyarakat, juga utusan presiden yang berwibawa, bahkan sampai menjadi topik utama pembincangan publik hingga menyebabkan karirnya hancur karena perilakunya yang tersebar luas di media sosial. Untuk pemaparan detailnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pembicara kedua akan memaparkan alasan-alasan mengapa kami sangat setuju dengan mosi bahwa cyber
lebih buruk daripada face-to-face bullying. Di sini kami memiliki setidaknya 3 alasan. Yang pertama adalah kami menyoroti bahaya teknologi dan kaitannya dengan cyberbullying. Perlu kita pahami bahwa perancang teknologi belajar cara memanfaatkan kelemahan psikologis untuk memahami keterlibatan pengguna yang kompulsif, yakni perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dapat dikendalikan. Keterangan ini kami dapat dari buku Stolen Focus karya Johan Hari. Dijelaskan oleh penulis bahwa kita ada pada keadaan attentional pathogenic culture, di mana fokus kita sering dicuri. Situasi ini dibuat secara sengaja oleh pihak tertentu dengan menerapkan algoritma. Dampak dari fenomena ini adalah langkanya fokus yang berkelanjutan. Hal ini tentu berpengaruh kepada rendahnya kemampuan seseorang dalam penyelesaian masalah di kehidupan nyata. Tentu hal ini mempengaruhi kualitas hidup manusia di zaman ini. Dengan adanya sistem yang telah mendistraksi kita sebagaimana disebutkan tadi, maka kemunculan cyberbullying adalah alasan. Kemunculan cyberbullying, yakni penggabungan teknologi digital yang sangat mengkhawatirkan dan praktik bully yang membahayakan adalah alasan mengapa cyberbullying memiliki dampak buruk ganda, lebih buruk dari face-to-face bullying. Kemungkinan paling parah yang bisa kami bayangkan tentang korban cyberbullying yang dalam hal ini adalah remaja adalah kehidupannya yang tak terpisahkan dari media sosial membuat ia kehilangan fokus yang berpengaruh pada hasil belajar di kelas. Hal ini diperparah dengan ancaman atau perundungan yang diterimanya di dunia maya, maka akan membuat remaja ini mengalami trauma dan menjadikannya seseorang yang pasif. Suatu waktu, intelektualnya yang memang sudah tidak kompeten dan trauma masa lalu akibat cyberbullying dan keadaan yang menuntut si remaja untuk memiliki pekerjaan akan membuatnya depresi dan tidak menutup kemungkinan untuk bunuh diri. Alasan selanjutnya, yang kedua, mengapa kami sangat menyetujui mosi ini adalah potensi inferioritas dalam media sosial. Perundungan dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan diri korban. Hal ini terjadi sebab pelaku menyerang hal-hal sensitif milik korban. Mengutip perkataan seorang tokoh, to be human is to have inferiority feelings, yang intinya setiap manusia memiliki rasa inferior. Dan ketika perundungan terjadi di media sosial yang notabene-nya adalah ruang perbandingan paling sempurna, maka tentu korban akan lebih merasa tidak percaya diri dibandingkan ketika ia merasakan dampak dari face-to-face bullying. Sebab di samping karena privasinya telah diganggu oleh pelaku, potensi membandingkan diri dengan orang-orang di media sosial juga menjadi lebih mungkin. Alasan yang terakhir adalah kaitan pelaku cyberbullying dengan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan media sosial mengikuti prinsip dasar lintas spesies dalam pembelajaran penghargaan. Dikatakan bahwa orang-orang memberi jarak pada postingan mereka dengan cara memaksimalkan tingkat hadiah bersih, yang artinya pelaku akan memposting lebih sering sebagai respon terhadap like atau suka yang tinggi. Pelaku cyberbullying dengan kekuatan retorika dan pengaruhnya sebagaimana diterangkan oleh pembicara pertama akan terus mengunggah privasi korban ketika postingan sebelumnya mendapatkan penghargaan berupa banyaknya like. Berbeda dengan face-to-face bullying yang umumnya terjadi antara korban dan pelaku 1 berbanding 1, maka dalam cyberbullying ini bisa saja satu korban berbanding dengan berpuluh-puluh bahkan beratus-beratus orang yang terpengaruh di media massa yang dipengaruhi oleh sang pelaku cyberbullying. Demikianlah alasan yang membuat kami menyetujui bahwa cyberbullying lebih buruk pengaruhnya daripada face-to-face bullying. Baik, saya sebagai pembicara 3 akan menegaskan kembali dan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Mungkin
beberapa orang berpendapat bahwa face-to-face bullying lebih buruk dari cyberbullying. Mengapa demikian? Karena face-to-face bullying memberikan dampak buruk secara nyata baik fisik maupun psikis bagi korban, dikarenakan pembulian terjadi secara langsung dan yang terlibat itu hanya antara pelaku dan korban. Sedangkan cyberbullying yang terjadi di dunia digital serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang beretika dalam digital menyebabkan pelaku cyberbullying dengan kekuatannya beretorika dengan dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut andil membuli secara massal. Tentu hal ini pelaku cyberbullying memanfaatkan rancangan teknologi yang dirancang untuk memanfaatkan kelemahan psikologis untuk memahami keterlibatan pengguna yang kompulsif. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka muncullah cyberbullying, yakni penggabungan teknologi digital yang mengkhawatirkan dan praktek bullying yang membahayakan dengan memiliki dampak buruk ganda dan lebih buruk lagi dari face-to-face bullying. Hal ini pula merujuk pada sebuah penelitian oleh National Crime Prevention Council menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja yang terlibat dalam cyberbullying merasa bahwa efek dari perundungan tersebut lebih berat karena penyebaran online yang cepat dan memperburuk stres emosional dan mental mereka. Kendati demikian, teknologi adalah suatu ruang perbandingan yang paling sempurna, sehingga dengan adanya cyberbullying ini menyebabkan korban akan lebih merasa tidak percaya diri dibandingkan ketika mereka mengalami face-to-face bullying. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa cyberbullying lebih buruk dari face-to-face bullying karena cyberbullying memberikan efek ganda yakni di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya